Pemanfaatan anggaran Pemprov DKI Jakarta kerap menjadi sorotan. Tidak hanya soal anggaran pengadaan septic tank, belum lama ini anggaran Gubernur DKI Jakarta bagi tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang mencapai 26 miliar rupiah memancing keheranan publik. Terlebih ketika kinerjanya masih menjadi pertanyaan publik. Benarkah Gubernur DKI Jakarta kembali melakukan pemborosan anggaran? Eko Frima Andani akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Eko. Ya, Maria, benar sekali. Selain lisensi perangkat lunak atau software antivirus untuk tahun 2020 yang angkanya mencapai 12 miliar rupiah, kini anggaran TGUPP juga menjadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, melainkan indikasi pemborosan anggaran. Nah, benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. TGUPP adalah tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Awalnya tim ini terdiri dari 5 bidang. Namun dengan adanya pergub yang baru yakni Pergub 16 tahun 2019 tentang TGUPP, tim ini dikerucutkan menjadi 4. Dan adapun 4 bidang yang tersisa adalah yang pertama terkait dengan respon strategis. Yang kedua, hukum dan pencegahan strategis. Yang ketiga, pengelolaan pesisir. Dan keempat, ekonomi dan percepatan pembangunan. Lalu apa perbedaannya TGUPP dulu dan kini? Adapun perbedaannya dari Pergub DKI nomor 16 tahun 2019 ini antara lain, jika dulu ketua bidangnya ada 5 orang, kini mengerucut menjadi 4. Jika dulu bisa rapat menggunakan ruang balai kota, kini bisa rapat di bintang 4. Memang Forum Transparansi Anggaran atau FITRA juga menyoroti adanya celah korupsi dari TGUPP, seperti alokasi dana untuk 5 kepala bidang TGUPP ini. Tapi dalam pergubnya baru ini hanya ada 4 kepala bidang, belum lagi terkait rapat di hotel bintang 4. Kalau dilihat, Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah fasilitas yang memadai untuk menjalankan rapat di gedung milik Pemprov. Lalu kenapa harus di hotel bintang 4 yang dikalkulasi jika menggunakan hotel bintang 4 bisa mencapai 49 juta rupiah per harinya? Tentu juga ini dianggap sebagai pemborosan anggaran. Nah, yang menjadi sorotan lain juga adalah peningkatan anggaran yang terus bertambah. Berapa peningkatan anggarannya? Adapun rencana kenaikan anggaran TGUPP tahun 2020 ini jumlahnya cukup fantastis, yakni 26,5 miliar rupiah. Jika kita melihat dari tahun 2017 saja, jumlahnya 1 miliar rupiah. Kemudian naik menjadi 16,2 miliar rupiah. Kenaikannya kurang lebih 15 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2019 naik lagi 2 miliar menjadi 18,99 miliar rupiah. Kemudian naik juga pada tahun 2020 ini baru dianggarkan yakni 26,5 miliar rupiah. Untuk apa saja? Adapun gaji di next selanjutnya, gaji ketua. Gaji ketua di sini biasanya mencapai 51,5 juta rupiah per bulannya. Belum lagi untuk wakil ketua 41,2 juta rupiah. Nah, meskipun menelan biaya yang tinggi, TGUPP tidak ditarget banyak untuk capaiannya. TGUPP hanya mematok 4 target rekomendasi kebijakan kepada gubernur dan wakil gubernur selama 1 tahun. Target ini dinilai sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan dan jumlah anggota TGUPP yang mencapai 64 orang. Belum lagi masalah pengawasan penggunaan anggaran. Meski dananya berasal dari APBD, namun DPRD DKI Jakarta tidak bisa mengawasi penggunaannya. Karena menurut politikus PKS, Abdul Rahman Suhaimi, TGUPP bukanlah SKPD, melainkan tim ad hoc yang dibentuk oleh gubernur. Dan TGUPP sendiri memberikan pertanggungjawabannya kepada gubernur. Lalu pertanyaannya, ke siapa pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini? Ke Bapeda. Bapeda pun juga membantah mereka tidak menerima pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Namun mereka juga hanya diwajibkan memberikan laporan keuangan, tidak memberikan laporan keuangan maksud kami, cukup bukti kehadiran saja sebagai pertanggungjawabannya. Dan terkait kinerjanya pun juga dilaporkan ke gubernur. Lalu ke DPR tidak, ke Bapeda tidak, cukup ke gubernur saja. Kemudian poin selanjutnya, TGUPP dulunya dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta era Presiden Joko Widodo. Tim ini dilanjutkan hingga kini. Jika kita melihat TGUPP dari masa ke masa, zaman Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta jumlahnya hanya 7 orang. Dan ini sumber dananya tidak berasal dari APBD, melainkan diambil dari dana operasional gubernur atau kasarnya dari gaji gubernur. Kemudian ada juga Basuki Cahayapurnama, gubernur selanjutnya, itu hanya berjumlah 9 orang.
Dan sumber dananya juga berasal dari sumber dana operasional gubernur atau gaji gubernur. Nilainya pun juga hanya 2,3 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh PLT gubernur saat itu adalah Sony Sumarsono, yang ini jumlahnya hanya 15 orang. Dan sumber dananya juga operasional gubernur, yang ini sebesar 2,3 miliar. Dan pada zaman era Anies Baswedan ini, maksud kami jumlahnya menjadi 73 orang. Dan sumbernya juga berasal dari APBD DKI Jakarta yang jumlahnya pada anggaran tahun ini diusulkan 26,5 miliar rupiah. Dan ininya memang menjadi sorotan, sudahlah tidak berasal dari operasional gubernur, diambil dari APBD, tapi juga tidak bisa dipantau oleh DPR. Dan juga hal lain yang juga menjadi sorotan, tim ini seharusnya berisikan PNS dengan pangkat terakhir, yakni kepala dinas atau kepala badan yang dimutasi. Namun dalam TGUPP besutan Anies Baswedan ini hampir dikatakan tidak ada lagi PNS di dalamnya. TGUPP hanya diisi oleh tenaga ahli non-PNS. Sebut saja ada Bambang Wijoyanto yang dulunya pimpinan KPK. Lalu apa kata pengamat terkait kondisi ini? Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik menilai perlu ada transparansi dari perekrutan TGUPP. Ada indikasi TGUPP hanya sebagai wadah balas budi Gubernur Anies terhadap orang-orang yang membantunya dalam kampanye. TGUPP hanya fungsional bukan struktural, hanya seperti konsultan gubernur. Jadi menurut Agus Pambagio, buat apa harus digaji mahal-mahal? Seharusnya Menpan RB bisa menindak TGUPP bukan ASN, dikarenakan potensi melanggar undang-undang ASN sendiri sangat tinggi. Apa kata Agus Pambagio? Menurutnya itu buat bantu gubernur, tapi nggak jelas tugasnya. Buang-buang anggaran saja sekian miliar. Dan kritik lain juga datang dari politisi Partai Nasdem, James Arifin Sianipar. Ia juga menyoroti transparansi dalam perekrutan anggota TGUPP. Ada indikasi jika TGUPP ini adalah wadah gubernur untuk menampung orang-orang yang berjasa dulu. Nah, benarkah demikian? Kita tidak tahu, silakan Anda cek sendiri. Kemudian juga, namun adanya indikasi tudingan-tudingan ini, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Amin Subekti menjawab kritikan yang mempertanyakan kinerja mereka. Cara melihat kinerja mereka cukup dengan melihat pencapaian program unggulan gubernur. Nah, ini kami rangkum beberapa klaim keberhasilan TGUPP yang juga merupakan keberhasilan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Yang pertama adalah capaian 64% di bidang transportasi umum. Salah satunya adalah menggunakan Jaklingko, yang ini tidak menggunakan uang cash lagi saat menggunakan transportasi umum. Kemudian juga mengganti bus tua yang penuh polusi. Kemudian juga berhasil mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage. Kemudian juga ada beberapa keberhasilan lain yang juga diakui oleh tim TGUPP, yang ini mendapatkan opini WTP dari BPKRI. Kemudian juga program rumah DP 0 rupiah yang digadang-gadang oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya, memang diakui ada program yang telah berjalan, seperti program DP 0 rupiah ini. Meskipun janji awalnya sih rumah tapak, bukan rumah susun. Nah, untuk yang berpenghasilan 4 juta hingga 7 juta rupiah. Kemudian juga ada tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait anggaran tim gubernurnya yang mencapai hampir 26,5 miliar rupiah. Benarkah seperti itu? Anies pun menyatakan tidak naik, tetap tidak ada perubahan, tetap sama terus, kita tetap anggarannya tidak berubah. Jadi Anies pun juga membantah ada kenaikan mencapai 26,5 miliar tersebut. Jadi balik lagi mungkin seperti anggaran sebelumnya, yakni hanya 18,5 miliar sekian. Dan adapun bagaimana terkait kinerja TGUPP dan bagaimana penggunaan pertanggungjawaban anggaran, tentu Anda warga Jakarta selaku pemilik anggaran berhak mempertanyakan. Dan sudahkah Anda sebagai warga negara, sebagai warga DKI Jakarta merasakan kinerja TGUPP? Tentu jawabannya ada pada Anda. Kembali ke Anda, Maria. Baik, Eko Frima, terima kasih untuk data dan faktanya dalam fact check. 5 miliar rupiah, benarkah seperti itu? Anies pun menyatakan tidak naik, tetap tidak ada perubahan, tetap sama terus, kita tetap anggarannya tidak berubah. Jadi Anies pun juga membantah ada kenaikan mencapai 26,5 miliar tersebut. Jadi balik lagi mungkin seperti anggaran sebelumnya, yakni hanya 18,5 miliar sekian. Dan adapun bagaimana
terkait kinerja TGUPP dan bagaimana penggunaan pertanggungjawaban anggaran, tentu Anda warga Jakarta selaku pemilik anggaran berhak mempertanyakan. Dan sudahkah Anda sebagai warga negara, maksud kami sebagai warga DKI Jakarta merasakan kinerja TGUPP? Tentu jawabannya ada pada Anda. Kembali ke Anda, Maria. Baik, Eko Frima, terima kasih untuk data dan faktanya dalam Fact Check.